Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Anil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Rizky. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Rizky. Bus berhenti di terminal tujuan. Jera dan Dewi turun celingukan. Kata ibu, habis dari terminal ini aku naik ojek. Dewi bergumam sendiri, matanya memperhatikan sekelilingnya mencari di mana pangkalan ojek yang ibunya maksudkan itu. Mata Dewi membeliak saat pangkalan ojek yang ia cari akhirnya terlihat juga. Dipegangnya tangan Jehra kasar hingga anak itu sedikit mengaduh kesakitan. "Sakit ma, tangan Cela," ucapnya di sela-sela langkahnya. Dewi tentu tak menggubris. Wanita itu takkan peduli walau anaknya mati. "Udah gak usah manja, biar cepet sampai, kamu gak usah banyak ngeluh." Ditariknya lebih kencang tangan mungil itu hingga Jehra terseret-seret mengimbangi langkahnya. "Ma, Cela capek." "Jangan manja." Begitu terus jawaban yang dikeluarkan Dewi saat anaknya mengaduh kecapean. Tak peduli anak itu capek, sakit, lapar, atau haus, Dewi benar-benar gak peduli. Baginya, Jehra itu hanyalah beban peninggalan suaminya yang kabur 4 tahun silam. Bayang-bayang pria itu kembali muncul, membuat Dewi mempercepat langkahnya hingga Jehra semakin terseret dibuatnya. Dewi memang sengaja melakukan itu. Demi melampiaskan amarahnya, ia terus membuat Jehra menderita bahkan di saat usianya yang masih balita. Mereka akhirnya sampai di tempat tukang ojek pengkolan. "Bang, bisa ke alamat ini?" Dewi menunjukkan sebuah alamat pada kertas kecil yang sejak tadi dibawanya itu. "Tahu Neng, hayu." Abang ojek segera memakai helmnya dan memberikan satu pada calon penumpangnya itu. "Ini anaknya?" tanya abang ojek saat Dewi hendak menaikkan Jehra pada motor. "Bukan, ini anak orang mau saya anterin," jawab Dewi datar. Dapat terlihat betapa ia malu di usianya yang masih muda, ia sudah punya anak usia 3 tahun lebih. Karena itu ia tak mau mengakui Jehra sebagai anaknya saat abang ojek bertanya. Jehra yang masih polos tak menyadari betapa sang mama sangat membencinya, hingga ia tak diakui sebagai anaknya di sana. Jehra sekarang hanya merasa bahagia, sebab dia akan naik motor bersama seorang pria. Sebuah pemandangan yang sering ia lihat saat berjualan di sekolah, tapi Jehra tak kunjung merasakannya. Sekarang ia akan merasakannya duduk diapit oleh mama dan seorang lelaki di depannya. "Duduk yang benar, anak pembawa sial," umpat Dewi lagi. Jehra membetulkan posisinya, lalu memeluk abang ojek itu dengan erat. Motor melaju kencang ke alamat yang dituju, yaitu rumah Nyonya Trisi. "Sudah sampai, Neng." Abang ojek membuka helmnya. Dewi segera menurunkan Jehra dan membuka helmnya, kemudian membayar ongkos sesuai tarif. Setelah abang ojek pergi, Dewi celingukan. Melihat dari ujung rumah ke ujung rumah, ia sungguh merasa takjub. Rumah megah bak istana, bahkan Dewi bingung bagaimana cara masuknya. Ia menarik tangan Jehra kasar, lalu mencari bel dekat gapura pagar yang menjulang tinggi. Dewi memencetnya dengan kencang. Seorang satpam tua datang menghampiri. "Ada perlu apa?" tanya pria tua berseragam itu menyelidik. "Saya mau ketemu sama Nyonya Trisi, Pak," jawab Dewi gugup. "Siapa? Udah ada janji?"
Pria tua itu tak dengan mudah membuka gerbang. Ia harus memastikan apakah wanita di depannya itu benar-benar ingin bertemu atau hanya ingin meminta sumbangan. Diliriknya baik-baik Dewi dari bawah hingga atas oleh pria tua itu. "Saya anaknya Bi Asti." Tanpa ragu Dewi mengatakan itu sesuai permintaan ibunya. Sebelum berangkat, Mbah Asti berpesan, saat Dewi sudah masuk ke dalam, Dewi harus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Bi Asti. Sebab tak semua orang memang boleh masuk ke dalam rumah megah itu. Serius kau anaknya Bi Asti?" Wajah pria tua yang tadi terlihat kaku dan dingin tiba-tiba berubah saat mendengar nama Bi Asti. "Iya Pak, ibu saya menyuruh saya ke sini menemui Nyonya Trisi. Katanya barangkali ada pekerjaan untuk saya di rumah ini. Saya akan sangat senang bekerja di sini. Ayo masuk dulu." Pria tua itu membuka gerbang dengan sedikit kesulitan, sebab tenaganya mungkin sudah agak berkurang untuk menarik gerbang yang tinggi menjulang dan berat itu. "Pak Nes," pria tua berseragam yang tugasnya menjadi security itu, lalu mengajak Dewi dan Jehra untuk beristirahat sebentar ke pos tempatnya berjaga. "Mah, ini rumah ayah." Jehra yang masih celingukan sebab ada di tempat baru itu bertanya polos. "Mimpi, ayahmu punya rumah segede gini," jawab Dewi ketus. "Ini minum dulu." Pak Nes mengeluarkan minuman segar dari kulkas kecilnya. Mata Jehra berbinar saat melihat minuman yang diberikan Pak Nes sama seperti apa yang ia lihat tadi dalam bus. Sontak Jehra mengambil minuman botol berwarna orange yang sejak tadi ia bayangkan itu. Pak Nes tersenyum melihat tingkahnya, sementara Dewi melihat Jehra dengan tatapan tak suka dan benci. "Saya Pak Nes, kamu siapa?" tanya Pak Nes pada gadis kecil itu seraya memutar tutup botolnya agar terbuka. "Cela," jawabnya pendek. "Cela, bagus namanya, Pak Nes suka." Pak Nes tersenyum mencubit halus pipi Jehra. "Kamu siapa?" tanya Pak Nes kemudian pada Dewi. "Dewi Pak." Dewi menjawab pendek, direguknya minuman itu hingga sisa setengah. "Nanti saya akan bawa kalian bertemu Nyonya Trisi. Tapi kalian istirahat saja dulu di sini ya, takut capek habis perjalanan jauh," ujar Pak Nes lagi. Dewi mengangguk, matanya terus mengitari rumah megah yang ada di depannya itu. Sementara Jehra terus mereguk minumannya yang terasa sangat enak di lidahnya. "Bagaimana kabar Bi Asti?" tanya Pak Nes lagi. "Ibu baik Pak, tapi ya gitu, penyakit orang sudah tua, biasalah, kaki, darah tinggi, gula darah, gitu-gitu aja," jawab Dewi kemudian. Sekarang obrolannya terdengar sedikit santai. "Ibumu itu pekerja keras, jujur, ulet, dan sabar. Pantas sampai sekarang Nyonya Trisi belum mendapatkan pengganti yang sama kayak Bi Asti katanya," ujar Pak Nes lagi. Dewi mengangguk-angguk di tempatnya. "Ayo kita ke dalam." Pak Nes bangkit dari posisinya dan segera membawakan tas pakaian yang tadi dibawa Dewi. Dipegangnya tangan Jehra dengan lembut lalu berjalan menuju pintu rumah. Pak Nes memijit bel. Tak lama pintu terbuka lebar. Seorang wanita kira-kira usia 46 tahun berdiri di depannya. Penampilannya sederhana namun elegan. Adalah Nyonya Trisi, pemilik rumah yang sekaligus majikan dari ibunya saat dulu bekerja di kota. Orang berhati baik yang kerap diceritakan ibunya pada Dewi. "Siapa ini, Pak?" tanyanya. Senyumnya mengembang seraya mengelus halus pipi Jehra yang basah oleh keringat. "Ini Dewi Nyonya, anaknya Bi Asti," jawab Pak Nes kemudian. Serius ini kamu? Dewi yang dulu pernah diceritakan Bibi? Ayo masuk." Nyonya Trisi tak ragu mengajak Dewi dan Jehra masuk.
lalu menyuruh mereka duduk di sofa mewah miliknya. Ada sedikit kecanggungan di hati Dewi saat ia duduk di sofa mewah dan gagah itu. "Mau minum apa?" tanya Nyonya Trisi ramah. "Sudah minum Nyonya, tadi di posnya Pak Nes," jawab Dewi apa adanya. "Ini siapa?" Nyonya Trisi melirik ke arah gadis kecil yang sedang celingukan itu. "Ini, cucunya Bi Asti Nyonya," jawab Dewi kembali. "Oh, berapa tahun kamu sayang? Sini. Siapa namamu?" Nyonya Trisi menarik tangan Zehra lembut hingga Zehra kini ada di pangkuannya. 3 tahun Nyonya, namanya Zehra." "Nyonya, maaf sebelumnya. Sebenarnya saya datang ke sini karena saya sedang butuh pekerjaan. Barangkali Nyonya sedang butuh orang, saya siap kerja apa saja," ujar Dewi lagi sedikit bergetar. "Oh, mau kerja? Tapi nanti Zehra gimana? Apa enggak apa-apa kalau Zehra diasuh sambil kamu kerja?" tanya Nyonya Trisi lagi. "Gak apa-apa Nyonya, tapi saya takut Nyonya tidak setuju saya kerja bawa Zehra." "Gak apa-apa, malah saya senang ada anak kecil di rumah. Ya maklumlah, anak saya Laura udah nikah lama tapi belum juga dikaruniai anak. Jadilah saya belum nimang cucu sampai sekarang. Padahal pengen banget," ujarnya lagi sedikit sendu. "Jadi saya boleh kerja di sini Nyonya?" "Ya boleh, asal kamu harus tetap utamain Zehra dibanding pekerjaanmu itu." Dewi terperangah. Bisa-bisanya ada orang sebaik Nyonya Trisi. Di saat biasanya majikan nyuruh utamain kerjaan, ini malah utamain anak sendiri. Barulah sekarang Dewi percaya pada semua cerita ibunya tentang kebaikan Nyonya Trisi selama ia bekerja dulu.